Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nusta Dewi dengan NPM 1917051035 dari kelas A. Mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Pertama, saya akan menjelaskan Big O dan Time Complexity. Big O dan Time Complexity adalah konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi dan program itu terus bertambah seiring meningkatnya ukuran dan jumlah input. Contohnya given array, seperti yang ada ini, given array 1, 5, 2, 10, dari elemen tersebut akan membangun suatu fungsi untuk mencari total dari elemen array tersebut. Kemudian set terlebih dahulu total sama dengan 0, lalu di looping untuk mengambil elemen i dari setiap array tersebut dan dijumlahkan, kemudian dikembalikan atau di return. Kemudian Big O Nation. Ketika fungsi dari konstan time, maka Big O1 linear time, Big O(n) quadratic time, Big O(n) pangkat 2 cubic time, O pangkat 3. Cara menentukannya itu harus mencari fastest growing termnya terlebih dahulu dari suku T sama dengan AN plus B. Suku mana yang harus bertambah seiring ditambahkannya input di sini AN, maka fastest growing termnya adalah N. Kedua, itu hampir sama. Dilihat mana yang ini fast termnya itu. Di sini dapat dilihat fast termnya itu N pangkat 2. Jadi seperti itu. Time complexity. Manfaat dari Big O ini bisa membandingkan kinerja dari dua fungsi atau lebih, dua algoritma, dua kode yang berbeda sehingga bisa mengetahui yang mana yang bekerja lebih baik. Meskipun faktanya performance fungsi tidak hanya berdasarkan Big O dan time kompleksitasnya, ada juga namanya memori kompleksitas kodenya. Kemudian Big O to primary short, yaitu pertama bubble short, merge short, quick short, predict short, selection short, insertion short. Kemudian recurrence and master theorem. Rekursif. Ketika ingin mendefinisikan suatu objek secara eksplisit itu sulit, sehingga yang lebih mudah untuk mendefinisikan objek akan lebih mudah jika mendefinisikan dengan dirinya sendiri. Yang biasa digunakan dalam rekursif adalah barisan, deret, himpunan, atau fungsi. Cara membuat relasi rekursif itu ada dua. Pertama, basic step dan recursive step. Yang pertama, menspesifikasi anggota member dari yang ingin didefinisikan bisa berupa barisan, himpunan, atau fungsi. Kemudian recursive step mendesain rule atau membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam barisan fungsi himpunan berdasarkan dari anggota atau member yang ada. Contohnya ini seperti yang ada pada tampilan.
Tentukan definisi dari suatu rekursif jika AN sama dengan R pangkat N, R elemen N, R tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif. Terus kemudian ini ada contoh dari Fibonacci-nya. Dan kodenya. Kemudian recurrence. Relasi rekursif itu suatu barisan AN yang mendefinisikan anggota dalam bentuk A0, A1 sampai AN-1, di mana L lebih dari atau sama dengan N0, di mana N0 adalah bilangan bulat positif. Jika barisan AN adalah solusi rekursif jika AN yang memenuhi relasi tersebut. Recurrent solution itu ada 3. Substitution, recursive tree, master theorem. Pertama, menebak solusinya lalu membuktikannya dengan induksi matematik. Kemudian bagaimana cara mentransformnya dari bentuk rekursif ke iteratif. Kemudian penyelesaian yang khusus di mana masalah berbentuk Tn sama dengan At N per B plus Fn adalah semacam rumus cepatnya. Kemudian master theorem. Master theorem menyediakan cookbook untuk menyelesaikan relasi rekursif khususnya Tn sama dengan Atn per B plus Fn, di mana A lebih dari atau sama dengan 1, B lebih dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimptotik. Secara umum terdapat 3 kasus seperti yang ada di bawah ini. Kemudian divide and conquer teknik. 2 aspek algoritma dikatakan baik itu pertama analisis dan desainnya. Ketika menganalisis suatu algoritma, maka melihat kompleksitasnya dengan melihat laju pertumbuhan fungsinya. Kemudian, ketika yang mendesain suatu algoritma dengan dapat diterapkan diantaranya divide and conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, and graph. Divide and conquer. Divide artinya membagi dan conquer artinya menyatukan atau menggabungkan. 3 tahapan utama divide, conquer, and combine. Artinya membagi suatu masalah menjadi masalah yang lebih kecil bisa disebut dengan submasalah. Dengan membaginya akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah tersebut dikerjakan secara rekursif. Kodenya seperti ini. Jika masalahnya itu sudah kecil, tidak perlu dibagi, maka akan dikerjakan dengan direct solution. Jika masalahnya itu lebih besar dan bisa dibagi, itu maka kalian kerjakan dengan decompose. Kemudian jika Sn adalah jumlah langkah yang dilakukan pada direct solution, Dn jumlah yang dilakukan dengan compose, dan Cn adalah jumlah langkah untuk combine, di mana N adalah ukuran input, maka dibahas kompleksitas waktunya seperti di bawah ini. Kemudian masalah yang dapat diselesaikan itu binary search list yang sudah terurut, merge search list yang tidak terurut. Pertama itu bisa mencari minimum number yang tidak terurut, mencari maksimum number yang tidak terurut, atau menghitung number inversion yang tidak diketahui lokasinya di array. Kemudian integer multiplication, misalnya mempunyai dua buah bilangan A dan B, masing-masing terdiri dari n digit. Jika menjumlahkan antara dua bilangan n digit yang sama, maka proses penjumlahannya akan sama dengan digitnya. Jika menggunakan divide and conquer, itu seperti yang di bawah ini itu diketahui W, X, Y, Z itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
yang dimana ini rumusnya ini seperti yang ada di bawah ini. Kemudian ada Karlsruhe approach. Di sini nih menambah 2 dari n per 2 digit angkanya. Kemudian kalau multiply itu menambah 3 dari digit number, terus subtract itu menambah 2 dari digit number dari multiplication untuk mendapatkan hasil finalnya. Seperti yang ada di bawah itu. Kemudian matrix multiplication, misalkan matriks A dan B ukurannya n kali n akan dikalikan sehingga menghasilkan matriks. Dapat dilihat pada di gambar ini, jika matriks itu perkaliannya baris dikali kolom. Jadi bisa dilihat itu hasilnya itu bakal baris kali kolom itu. Kemudian menggunakan teknik DNC, divide, conquer, combine. Divide A n b2 for matrix n per 2 n per 2 size. Terus conquer, kemudian terus A matrix recursive. Combine the resolution addition operation. Station matrix multiplication ini itu terdapat 7 perkalian dan 8 tambah atau kurang. Dynamic programming. Dynamic programming adalah suatu teknik yang mirip dengan DNC yang tetap menerapkan proses pembagian masalah utama menjadi sub-sub masalah dan sub-sub masalah yang disatukan. Prinsipnya adalah generalisasi dari DNC, bedanya terhadap subproblemnya. Jika DNC subproblemnya independen, maka DP subproblemnya itu dependen. Prinsipnya jika masalahnya sama tidak perlu prosesnya diulang dan prosesnya itu saling terhubung atau tergantung. Optimization problem. Ketika ingin mencari solusi yang optimal, yang biasanya mencari nilai minimum atau maksimum, karakteristiknya itu ada 4, fungsi objeknya, kendala, solusi yang layak, dan solusi yang optimal. Langkah-langkah dynamic programming itu ada 4, mencirikan struktur solusi optimal, menentukan nilai solusi optimal secara rekursif, menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Matrix multiplication ini
Contohnya seperti yang ada di gambar. Kemudian ini MCNDP order metric computation itu seperti ini. Kemudian yang terakhir itu kemudian ini ada graph. Graph adalah himpunan fungsi FE di mana V-nya itu himpunan dari vertex atau vertex dan E-nya adalah himpunan dari edge adalah suatu garis yang menghubungkan antara vertexnya. Contohnya ini ada dua graf itu. Yang pertama itu graf tidak berbobot dan yang satunya ada yang graf berbobot. Kemudian ada graf terminologi. Ini contohnya ini ada graf yang tidak terarah dan graf yang memiliki arah. Graf yang memiliki arah itu memiliki tanda panah yang saling berhubungan. Dan kemudian kalau yang graf yang tidak terarah ini tidak mempunyai panah atau tidak memiliki arah. Kemudian ada path. Path adalah suatu sequence dari vertex yang bertentangan atau bisa dikatakan jalan yang menghubung semua vertex yang berbeda, kecuali yang pertama dengan path. Yang terakhir, terus ada cycle. Cycle adalah graf yang di awalnya dan di akhirnya vertexnya sama, seperti pada gambar. Yang pertama dan terakhirnya itu I, sama-sama I. Terus ada yang tree. Tree adalah suatu connect graph tanpa cycle. Graph tidak selalu terhubung. Jika semua graph itu disatukan, namakan forex atau hutan. Contohnya misalnya ini tidak terhubung juga, itu tetap namanya graph. Cuma namanya graph tree. Terus spanning tree. Spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G. Graf ini dihasilkan dari graf itu sendiri. Subgrafnya berupa tree yang tidak ada cycle di dalamnya dan harus membuat vertex dari graf G dengan jumlah edge yang paling minimum. Minimum spanning tree. Itu ada 4: problem instance, feasible solution, object function, dan optimal solution. Kemudian pemecahan masalah MST itu ada 2: Kruskal, algoritma Kruskal, dan algoritma Prim. Algoritma Kruskal akan mengurutkan edge tersebut dari bobot yang paling rendah ke bobot yang paling tinggi dan akan mengambil edge yang paling rendah dan tidak menciptakan cycle. Jika semua vertexnya sudah ada, maka prosesnya akan selesai. Kalau algoritma Prim itu akan dimulai dari vertex tertentu, mana vertex yang bobotnya paling rendah, dan terus berlanjut hingga semua vertexnya terhubung. Kemudian L-pair shortest path. Objeknya adalah graf G yang berbobot untuk mencari jarak, menentukan jalur terpendek dari semua vertex
Pair in G generasi jalur terpendek dari single short test path yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Dijkstra algorithm. Kemudian yang terakhir, complexity theory versus NP. P versus NP, polynomial time, masalah yang mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Contohnya GDC, multiplication dan sorting. Kemudian ada non-deterministic polynomial time atau NP, masalah yang tidak tahu dapat diselesaikan oleh polinomial atau tidak, kemudian tapi masih bisa diverifikasi. Contohnya jigsaw puzzle, Mario, prime factorization. Kemudian masalah P termasuk ke dalam masalah NP. Tapi tidak diketahui masalah NP itu termasuk dalam P atau tidak. Kemudian masalah yang tersulit itu ada SAT problem. SAT adalah masalah tersulit atau tertinggi dalam NP atau bisa dibilang rajanya. SAT adalah masalah di mana persamaan boolean ingin mencari nilai-nilai variabel memenuhi persamaan tersebut agar bernilai true. Apabila bisa menyelesaikan SAT dalam kelompok NP, maka bisa menyelesaikan semua masalah di kelompok NP. Jika tadinya SAT ditempatkan sebagai rajanya, sekarang semuanya saling terkait. Semua itu bisa diselesaikan karena NP komplit ini sangat susah gitu. Jadi semuanya itu dibagi dan mereka saling terhubung. Masalah-masalah yang masuk ke EXP time jelas tidak akan sama dengan P. Jelas susah diselesaikan dan sulit diverifikasi. Tetapi NP itu tidak diketahui lebih ke P atau ke EXP time. Karena si NP ini masih abu-abu, nggak jelas gitu. Terus NP complete problem itu ada 3. Yang pertama itu cara menyelesaikannya itu ada 3. Pertama itu ketika menyelesaikan masalah NP complete tidak harus menyelesaikan secara keseluruhannya, hanya menyelesaikan bagian-bagian saja. Terkadang menyelesaikannya bagian dari NP complete itu tidak sulit. Jika tahu itu masalah NP complete, ketika mencari suatu algoritma tidak bisa menjamin algoritma tersebut bisa bekerja untuk setiap P. Kasus-kasus tertentu dari NP complete diketahui diselesaikan dalam P. Ketika sebuah instance dari kasus diselesaikan, beberapa atribut instance mungkin berguna untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Kemudian yang kedua, untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan NP complete secara umum, tidak hanya dengan suatu tertentu, harus memperbaiki diantaranya ada yang lebih baik dari lainnya, seperti N pangkat 1 ke arah N pangkat 2 dan N faktorial. Dalam hal ini, backtracking adalah teknik paling cocok untuk menyelesaikan NP complete. Ketiga itu mencari pendekatan algoritma, yaitu P. Algoritma
Ini akan memberi solusi yang layak mencari nilai kesalahan relatif tertentu dibandingkan dengan solusi optimal. Contohnya masalah penjadwalan, multiprosesor dapat didekati menggunakan greedy dengan kesalahan maksimum itu 1/3. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.